Saya selalu bilang, Ibu Dokter, keterlaluan seorang dokter kalau tidak baik imannya. Kami orang sospol paham dan kita tidak bicara dan tidak pelajari tentang kekuasaan Allah yang ada di tubuh kita. Tanya itu dokter gigi, bagaimana itu hebatnya namanya kekuatan syaraf. Bapak pernah tidak bayangkan bagaimana seandainya dicabut itu gigi tidak disuntik mati dulu? Saya pernah tanya itu Prof. Hasanuddin, dokter gigi, profesor soal gigi di Unhas. Dia bilang kalau orang dicabut giginya itu tidak disuntik mati, dibius, bisa pingsan. Dan itulah hebatnya syaraf, sampai sekarang tidak ada yang bisa ciptakan. Dan kami orang sospol tidak tahu itu. Kalau dokter dia pelajari. Kita makan nasi ini, tidak tahu apa isinya. Tuh? Mana bisa dibedakan ada racun ada tidak? Tapi demi Allah, menurut ilmu kedokteran ada racun di dalam sini. Dan mata kita tidak bisa pisahkan. Siapa yang memisahkan itu semua? Ginjal. Kalau dia manfaat, dia distribusi melalui darah. Kalau dia racun, dia keluarkan melalui 3 pintu. 1, nafas. 2, keringat. 3, pup, tos. Maka itulah sebabnya orang kalau rusak ginjalnya, Bapak Ibu tahu kan kalau rusak di ginjalnya orang, hitam badannya. Kenapa? Sudah penuh racun. Kami orang sospol tidak pelajari itu. Dokter, dia pelajari itu, hebatnya itu namanya mata. Ini kameraku mahal. Kenapa dia mahal ini handphone? Karena kameranya hebat. Ini handphone kamera kalau yang 15 lebih canggih dari kamera ini daripada itu kamera itu yang lebih 100 juta harganya. Apakah ini kamera yang hebat? Bukan. Ini biar kau punya kamera begini, kalau kau tidak tahu ilmunya, saya mengajar mata kuliah fotografi di Unhas. Itu harus ditahu. Kamera biar begini, punya mahal begini, kalau kita tidak tahu ilmunya, pasti salah foto. Foto proyektor, iya setengah badan modi, iya. Jadi pusat ke bawah. Setengah badan tong itu. Iya toh? Tapi apakah itu kamera mahal? Tidak. Apa yang mahal? Mata. Hebatnya ini mata tak autofokus. Begitu saya buka makaku, wih, Prof. Hamdan. Tidak perlu kuputar-putar. Siapa itu dikabur nih? Tidak. Dan hebatnya lagi nih mata tak, Prof. Dia bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Magi Prof. Iya toh? Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan istri, tak tukar-tukar istri tak. Kenapa ini malah lelai? Ternyata sekretaris. Aduh. Iya toh? Kami orang sospol tidak belajar itu. Maka saya selalu katakan, keterlaluan kalau dokter profesinya, dia tidak baik imannya. Mungkin kasar kalau saya katakan mati hatinya. Kaswatul qalbi. Dan keterlaluan seorang dokter kalau malas kok bekerja. Emaknya itu orang jadi dokter, tidak pernah kena komplain orang. Tek 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 tek. Itu? Ustaz, ini resep tak 3x1. Nggak pernah aku itu tanya pasien, anu deh 3x3 supaya cepat habis. Enggak toh, tapi kami Ustaz, tanya gitu. Kenapa duhur rempah? Tanya gitu jamaah, kenapa maghrib paling 3 Ustaz? Kenapa duhur tidak besar suara? Tanya semua gitu, kenapa 33? Sebenarnya aku banyak bertanya deh, karena kalau ke dokter kau juga tidak bertanya Joko. Maka pertama kalau Anda mau menjadi ASN yang baik, bersyukurlah. Bersyukur. Ribuan orang yang Bapak kalahkan ketika mendaftar jadi ASN. Tapi Allah pilih Bapak Ibu. Maka cara bersyukurnya, kerjaku yang baik. Tapi yang kita lihat, lebih bagus kerjanya itu pegawai honor daripada yang sudah punya NIP. Apa itu pegawai honor kasihan? Marah-marah terus dan apa? Mestinya dikerja dan tidak masuk saya di akalku Prof kalau ada ASN bodoh bekerja. Kenapa? Nada mi tupoksimu. Bikin kau saja surah ada mi contohnya. Apa? Iya toh? Tinggal kau isi-isi. Itu lagi, kau kasih lagi itu pegawai honor kau dong. Apa itu pegawai honor? Nah orang bilang apa itu? PTT. Pegawai tidak tetap. 10 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Maksudku saya itu, kalau kau sudah jadi ASN, bersyukur kau. Dengan cara apa? Bekerja kau yang baik. Kenapa banyak ASN tidak bagus kerjanya?
Karena dia bekerja bukan lillahi ta'ala. Kalau niatmu lillahi ta'ala, insya Allah ulang-ulang kau runtuk gaji, tiap tahu kau menrek pangkatmu, maruntuk toko amal aku akhirat. Bulan-bulan kau dapat pahala gaji, tahun-tahun kau kena pangkat, akhirat pun kau dapat pahala. Kenapa? Karena kau jadi dokter melayani orang. Kau jadi dosen mengajar orang. Tapi kalau kau hanya cari muka sama Pak Rektor, muruntuk mukanya. Tapi kau tidak dapat pahalamu. Di akhirat nanti, ya Allah, mana pahalaku? 30 tahun saya jadi dosen Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat di UIN. Mana pahalaku? Malaikat berteriak, balle-balle. Bohong jitu kalau dia bekerja karena mau dapat gaji, cari muka. Maka dia pun Allah Ta'ala, kau dapat itu, kau dapat itu. Apa yang kau minta di dunia kau dapat. Maka saudaraku bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Bekerja yang baik. Itulah sebabnya kita orang Islam yang namanya etos kerja, niat. Coba buka di buku fikih ibadah. Semua ibadah yang kita lakukan, itu kalau bicara sudah rukun-rukun, nomor 1 pasti niat. Coba buka rukun puasa, rukun haji, rukun sholat, niat itu nomor 1. Kenapa? Karena niat ini penting. Itulah orang Bugis selalu mengatakan, pada cengi niatmu nak. Jak ucapkan niat. Kalau salah kau niatmu, capek kau bekerja. 30 tahun jadi ASN, tidak ada dapat akhirat. Begitu pensiun, mulai makin sakit-sakit. Gampang tersinggung. Kumpul mi semua penyakit. Tidak ada mi orang mau datangi ki. Ada mantan pejabat, nah bilang, deh dunia begini Ustaz. Saya bilang, jangankan manusia, Pak. Kucing saja, kalau nak tahu tidak ada ikan di rumahmu, tidak masuk itu. Maka Pak Rektor itu banyak orang datangi ki. Waktu tak masuk rumah jabatan, Pak, banyak orang datang. Tapi begitu nanti keluar ke rumah jabatan, kamu pembantu tidak mau miantar ki. Nah, kalau kau niatmu cari muka, pasti kau stres. Tapi kalau niatmu lillahi ta'ala, bahagia. Tanya memang niat kalau sapa, pun Allah ta'ala melok pakai sini. Maka orang yang bekerja lillahi ta'ala, dia mengajar baik. Ya, dia jadi cleaning service baik, dimarahi tidak tersinggung. Karena tong itu pegawai, dikasih pekerjaan. Sudah Ibu, sudah Pak, tinggal di print. Belum sudah namanya itu. Ketawa kok karena kau begitu semua. Di syukur, pertama bersyukur. Di bersyukur itu implementasinya kerja yang baik. Kalau ada orang baik solatnya dan tidak bagus kerjanya, pasti ada masalah dengan solatmu. Tolong luruskan saya kalau saya salah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang yang baik solatnya, insya Allah jujur. Mana buktinya? Coba kalau bapak solat di kamar, duhur. Jujur gitu? Ibu, mentang-mentang tidak ada lihat, kina bilang 2 rakaatmu deh. Enggak. Jadi kalau orang yang sholatnya baik sebagai ASN, pasti jujur. Kalau kepada istri bagaimana Ustaz? Oh, kadang-kadang perlu kita bohong. Bolehkah? Boleh. Ada 3 bohong yang dibolehkan dalam agama. 1 diantaranya, bohongnya seorang suami untuk menyenangkan hati istrinya. Itu boleh. Tambah cantik kok kuliah sayang. Padahal manalah tambah cantik dan tambah tua. Mak belemu tuh. Tapi perempuan yang suka, biar dibohongi. Mama Nece itu kalau ku kasih tahu senyum-senyum, tambah muda ki kuliah Pak. Padahal ku tahu-tahu dia bilang saya bohong. Ya. Tapi kalau soal kerja, jujurlah. Karena ketika kau bohong, maka akan menutupi semua kejujuranmu. Saya, orang-orang di sekeliling saya yang kerja sama saya selalu sampaikan. Kau jujur sepahit apapun. Dan kalau kau bohong, insya Allah dengan izin Allah pasti saya tahu. Saya tidak tahu kenapa, tapi ada tong kelebihanku. Kalau orang bohongi Kak, kalau enggak saya tahu sekarang, suatu waktu saya pasti tahu dia bohong. Maka kalau kau salah, jujur. Kalau kau dikasih amanah, jujur. Kalau disuruh kau bikin kue 10, bikin kau 10. Jangan kau 9 kau bikin, baru kau lapor 10. Bikin kau pelatihan 1 bulan pelatihanmu, jangan kau diskon 13 hari.
Kalau kau dapat memang duniamu. Muruntuk ya sapa elino, muruntuk duit tapi dia nama berkah. Kalau sudah tidak berkah itu kau punya hidup dalam bekerja, maka anakmu anak durhaka. Istrimu melawan. Ya? Jujur. Apalagi orang yang sholat. Pasti bersih. Mana buktinya orang sholat bersih? Tidak mungkin Bapak sah sholatnya kalau tidak wudhu. Kecuali dalam keadaan darurat, tayamum, jujur, kemudian bersih, kemudian disiplin. Orang yang bagus sholatnya pasti jadi ASN yang disiplin. Mana buktinya? Tidak mungkin kau sholat duhur jam 5. Tidak mungkin kau sholat subuh jam 10 pagi. Kecuali ketiduran. Kalau ketiduran, Allah masih tolerir. Kalau tiap pagi, kurang ajar kau namanya. Orang pasti disiplin. Ini mau saja deh nilai-nilai sholat kau amalkan dalam sebagai ASN, insya Allah baik kerja. Apalagi yang dibutuhkan seorang ASN, fokus. Banyak orang gagal bekerja karena tidak fokus. Apakah betul orang sholat fokus? Iya. Mana simbol fokus dalam sholat? Kiblat. Orang kalau sholat harus cari ilmu, syaratnya cari dulu. Kecuali dalam hutan tidak ada cahaya, tidak ada sama sekali, menghadap kemana saja boleh. Maka ketika bekerja, fokus. Itulah sehingga kalau dulu boleh orang profesor, meskipun sarjananya S1-nya sospol, S2-nya ilmu hukum, S3-nya administrasi. Boleh dulu. Kalau sekarang prof, tidak bisa tuh, harus linear. Itu fokus namanya. Itulah sehingga dalam ilmu kedokteran ada tuh namanya spesialis. Fokus ki. Dokter umum dulu. Kurang pasien. Ya, aku tahu jadi semua bilang. Gitu? Nah, supaya banyak pasien, kita sekolah THT. Spesialis hidung tenggorokan. Kalau saya inilah dokter paling berjasa. Kalau buat saya. Karena ini tugasnya. Hidung tenggorokan. Karena biar jago ceramah kalau tenggorokan sudah bermasalah, tidak bisa nih. Saya pernah dapat, wallahualam benar atau tidak, Ariel Peter Pan itu sekarang dilarang menyanyi. Kalau saya tidak salah, saya dapat postingan. Kenapa? Pita suara, suruh istirahat dulu. Penceramah juga begitu. Nah, maka saya selalu konsul ke THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Mau lagi spesialis, ada lagi khusus tenggorokan. Begitu juga dengan bedah kan, ada bedah umum. Ada lagi spesialis lagi, bedah saraf, bedah tulang. Nah, itu semua fokus. Jadi bekerja, fokus. Yang berikutnya, kalau orang bekerja, mau sukses ini, jangan takabur, jangan tempo, jangan sombong. Tidak ada orang suka itu orang sombong, Pak. Jangan sombong. Kalau kita berbicara tentang ASN itu kalau dulu ASN itu disebut abdi negara. Tahu namanya abdi negara? Hamba, abdi negara. Dan Quran telah memaparkan, buka lebar-lebar mau itu Quran. Ini pelajaran bagi kalian abdi negara. Apa? Fir'aun. Yang kedua, Masita itu abdi. Fir'aun ini rektor. Bos. Wali kota, gubernur, menteri. Ya. Kurang apa Fir'aun? Hebat itu Fir'aun. Cerdas, gagah, kaya, punya pasukan. Tapi karena takabur, sombong, Allah hinakan hidupnya itu Fir'aun. Mana buktinya Allah hinakan Fir'aun? Diharamkan masuk surga, dia abadi dalam neraka karena dia sombongnya. Mana lagi laknat Allah bagi manusia zaman sekarang? Fir'aun manusia paling tinggi elektabilitasnya. Tidak ada orang Islam tidak kenal Fir'aun. Terkenal toh, satu dunia kenal. Tapi karena sombong, Allah hinakan. Mana buktinya? Tidak ada satu warga UIN mau kasih namanya anaknya nanti Fir'aun. Iya toh? Sebaliknya, Masita, abdi. Tapi karena dia baik, cinta kepada Allah, maka Allah muliakan hidupnya. Mana buktinya? Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium ada harum yang sangat luar biasa.
Terpesona Nabi. Jibril, bawa apa ini? Harum sekali. Tidak pernah kudapat harum seperti ini di dunia. Jibril menjawab, itulah rohnya Masita dan keluarganya. Apa cukup sampai di situ? Tidak. Allah lagi muliakan Masita kepada manusia zaman sekarang. Mana buktinya? Berapa banyak orang Islam namanya Masita. Maka kalau jadi dokter kok jangan takabur, jangan sombong. Jadi rektor, Masya Allah. Ini Tommy kelebihan Prof Hamdan karena tidak ada yang begitunya. Dari luar negeri, nakali momok mi bahasa Inggris ya. Tapi kalau ketemu orang seolah ya ciri khas orang Eropa, welcome, cocok nih hero bro. Hah? Orang Indonesia bilang familiar. Ini oge makada pasijing. Biar bagus rumah tak, tinggi sekolah tak. Tapi kalau sombong ki, nah biar keluarga tak mau datang itu. Jangan mau rumah macingkang. Jangan bulan mat tempo. Iya toh? Iya. Ada orang miskin rumahnya biasa, tapi setiap pengantin orang dari kampung ke situ semua bermalam. Tidak ada yang mau datang ke rumahnya keluarganya yang mewah. Jangan sombong. Dan mohon maaf, salah satu profesi yang selalu sangat susah saya pengalamanku sangat susah saya ceramai, dokter. Apakah sombong itu pakai bajang mewah? Belum tentu. Apakah sombong itu pakai baju mahal? Belum tentu. Lalu apa itu sombong? Ulama mengajarkan dua karakter sombong. Satu, menolak kebenaran. Dua, nganggap remeh orang lain. Itu masyarakat jahiliyah. Salah satu sebabnya dia dilaknat karena dia sombong. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab membenci Muhammad? Apa karena ajarannya Muhammad? Tidak. Tapi karena dia sombong. Apa itu Bani Hashim? Kata Abu Lahab, lebih mulia saya punya turunan daripada itu. Abu Jahal katakan bilang begitu. Abu Sofyan juga bilang begitu. Matandre iko uakmu. Iya peta. Iko uak. Hah? Kalau dalam Bugis. Itu kan sombong. Dan Bapak tahu, Ibu tahu, para dokter yang saya hormati, para dosen yang saya muliakan, salah satu dosa pertama dilakukan makhluk kepada Allah, sombong. Ketika disujud, suruh sujud kan? Jin, sujud kok. Kata jin, saya tidak mau. Kenapa? Adam anak baru kemarin. Saya sudah lama. Ini yang dirasakan Prof Hamdan. Tuh. Kenapa? Beliau rektor tapi masih muda. Dan saya yakin ada barangkali dosen beliau yang sekarang jadi anak buahnya. Tapi tidak boleh itu menjadi sebab kita menolak kebenaran. Orang Bugis bilang dulu di kampung, nigatoi ko, wita mo pakot teme. Apa hubungannya? Nigatoi ko cukau lu. Yolo kaman repet jene iko. Nah bukan orang bikin coto ini. Maka salah satu karakter orang beriman itu, dia menerima kebenaran siapapun yang beritahu. Yang kedua, sifat karakter orang sombong itu nganggap remeh orang lain. Saya pakai baju misalnya krokodil, cap buaya. Yang itu Prof kalau asli kepalanya menghadap ke dalam. Kalau palsu menghadap keluar. Dia menjadi buaya darat. Jadi, saya pakai baju itu misalnya. Lalu apa saya sombong? Tidak. Kapan saya sombong? Saya tunjuk cleaning service. Kau tahu jadi bajuku dek? 3 juta ini. Kau bajumu ada deh sangin cakar. Itu sombong karena kau remehkan orang lain. Maka mohon maaf tak dampang nggak meraja. Biasanya kita kalau sudah maki dokter, spesialis maki, pejabat maki, mulai itu. Dan itu memang pintu masuknya sombong kata Nabi 4. 1, bertambahnya jabatan. Yang tadinya dosen biasa tiba-tiba jadi rektor 2 periode. Jantung kau lihat Pak Rektor bukan ini yang ku masuk. Kau tuh prasangka buruk terus. Toh?
Bertambahnya jabatan. Yang kedua, kata Nabi, bertambahnya ilmu. Yang tadinya biasa-biasa tiba-tiba jadi doktor, PhD, dari Australia lagi. Iya toh? Jangan. Apa yang kita mau sombongkan? Allah sampaikan, wa ma'utitum minal ilm illa qalila. Dek wale kupat disengecek dek mi. Saya kalau ada ustaz sombong, enggak masuk di akalku. Nah saya ini bisa begini bukan karena saya jago, Pak. Pak Rektor, bukan karena saya hebat, tapi apa? Karena ada penontonku. Coba kalau saya di sini 2 jam berapi-api, enggak ada yang nonton, Kak. Lewat Pak Rektor, lama misaki itu ustaz. Yang ketiga, penyebab datangnya sombong, bertambahnya harta. Yang tadinya rakyat biasa miskin, tiba-tiba dapat pembebasan tol. Wah, langsung tanpa kaya. Jangan sombong. Kalau Allah marah, nah kasih ke penyakit. Uang 10 miliar, tapi Allah marah, kasih penyakit. Pikir di dokter, nah bilang dokter, Pak, selama Bapak bekerja ini, saya lihat tidak pernah kena matahari. Mulai besok di kalau bisa jam 7 atau jam 8 di kompleks tak keliling-keliling ke di supaya nak kena matahari. Jangan pakai baju di. Supaya nak kena itu kulit-kulit tak. Cukup mi di situ belum pi. Nah bilang dokter, jantung ki pakai celana panjang yang pendek mau di. Cukup mi belum pi. Nah bilang jangan lupa di jangan pakai sendal. Jalan mi kasihan. Dari jam 8 keliling di kompleks tidak pakai baju, pakai celana pendek, tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Apakah sudah cukup teguran Allah? Belum. Nah bilang lagi dokter. Nah bilang pasien apa lagi? Dia bilang, Pak, ini saya lihat hasil lab tak. Kita disarankan jangan makan nasi di. La haula wala quwata illa billah. Uangnya 10 miliar dilarang makan nasi. Nah bilang mikodong, apalagi dok, jantung ki makan gula di. Apalagi dia bilang jangan juga makan garam. Kurangi minum susu. Jangan makan yang berlemak-lemak. Jantung ki makan yang pedis. Jangan makan ayam, telur. Dalam hatinya, jadi apa aja bisa ku makan dok? Nah bilang menurut hasil lepta, anu aja bisa kita makan ubi. Apa semua ubi dok? Nah bilang enggak. Ubi yang warna uji bisa kita makan. La haula wala quwata illa billah. 10 miliar duina ubi bisa nak makan. Apa? Apa mau sombongkan dengan harta itu? Yang keempat, kata Nabi, bertambahnya popularitas dan kegagahan, kecantikan. Itu penyebabnya itu. Nah, toh, apa mau disombongkan dengan cantik? Ibu Dekan, cantik dilihat sekarang. Tapi 70 tahun. Biar pergi kau di apa namanya itu bleaching, apakah namanya itu ya. Skin, itu mi. Biar kau oke lah, kau tetap awet muda, tapi nak kena kau stroke. Apa? Langsung bengkok mukamu. Mak bebe nyok, jangan kau begini. Pasti kawin lagi suami ini. Ya toh? Maka kita biasanya ASN punya peluang untuk sombong kalau pulang ke kampung. Tahu pegawai nak nala baca. Kege mak jama korektor UIN. Itawi agan nasi kulana poli Australia doktor PhD. Ya. Makin rendah makin baik. Tuh. Kemudian yang paling penting, kalau kita ASN itu jangan kau pernah berharap bisa kaya. Makanya disebut ASN. Kalau kau cari kaya, bukan kau jadi ASN, jadi kau pengusaha. Seperti Aksa Mahmud, seperti Pak JK. Kalau mau kau jadi ASN, ya sepertilah Pak Hamdan, seperti Dasat Latif. Ya toh? Jangan berharap kalau kau kaya nak pegawai negeri, kau tajan nih. Nah peresa kau KPK. Ya, maka bapak ibu salah jadi dosen kalau mau kaya. Saya tidak tahu di UIN, Prof. Kalau saya itu membimbing skripsi tak 3 bulan. Berdarah-darah otak si Gia waktu ujian. Kamalu tongki kalau diserangnya anak mahasiswa tak.
Kelihatan kita yang bodoh. Iya toh? Bertahan kita tak 2 jam. Waktu seminar mi. Berapa honornya? Apa? Tidak sampai 300.000. 150.000. Kapan dibayar? 3 bulan. Potong pajak 15%. Mau kok kaya 300.000? Pembali coto lagi tenang gana. Tapi kata Allah, wala ta'esu min rauhillah. Jangan putus renu, jangan putus asa. Jangan kau cari uang di sini, tapi cari kau uang di tempat lain. Orang biasa curiga, kenapa Ustaz bisa bangun masjid begini, mobil mewah-mewah? Jangan salah, satu, banyak temanku orang kaya. Yang kedua, kuat cari uang. Maka kalau Bapak Ibu pegawai negeri itu Pak, insya Allah kau tidak akan miskin. Memang susah kaya, tapi insya Allah tidak kau miskin. Apa yang membuat kita miskin? Selera. Akhirnya apa? Tidak pernah keluar kursus itu SK. Belum jadi tempo perpanjangan misalnya. Kenapa? Seleramu matan relade bos. Ya kau 5 juta mi gajimu siulang, 7 juta ji gajimu 1 bulan, gaya hidupmu 5 juta insya Allah tenang kok. Kapan kau menderita? 7 juta gajimu, gaya hidupmu 10 juta. Maka pasti kau ngeredit. Akhirnya apa? Tidak bisa kau nikmati itu gajimu. Karena begitu mau jatuh tempo, stres sama kau sedek. Ya? Itu pegawai negeri, apa sih hebatnya? Kalau kau cari harta, tidak mungkin. Nah bilang orang, berapa gajimu dah saat? 9 koma. Wih, ini kapan nasa gaji naladase? Kan di Makassar gitu namaku dasat. Kalau di kampung ladase. Ih, gak pernah gajinya 9 koma. Saya lihat tanggal 9 sudah koma. Jadi, kunci semua itu insya Allah kalau ditutup dengan sabar dan syukur. Ya, ibu bapak saudara-saudara sekalian, jangan terlalu panjang. Ini mau saja, ya. Jadikan pekerjaan kita di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ini sebagai ladang amal. Kalau itu kita jadikan prinsip ladang amal, maka biar tidak ada perintah dari rektor, perintah dari bu dekan, pasti kita selesaikan dengan baik. Kenapa? Saya bukan cari muka sama rektorku, saya bukan cari muka sama dekanku, tapi saya mencari ridha Allah. Kalau ridhanya Allah isapa, pamasena puang isapa, insya Allah kerjanya enak. Untuk penghormatan saya kepada guru saya, rektor saya, Profesor Dr. Andes Hamdan Johannes PhD, saya di kesempatan ini memberikan hadiah buku yang menjadi kenang-kenangan. Ya, alhamdulillah Prof, saya sudah menulis 7 buku. Ya, dia bilang orang di mana aku menulis itu kalau di atas ke pesawat 2 jam nah. Dan saya punya salah satu yang Allah berikan kelebihan, kalau ada kupikir tidak bisa tidur kalau tidak tuntas. Sama saya pernah kan waktu saya kuliah S3 kan 2, doktor Kak juga di sini, UIN, doktor Kak juga di Malaysia. Saya sempat difitnah di koran, Tribun, itu. Dia bilang, tidak kuliah itu, saya tidak banyak ribut. Kasih lihat saja, posting saja nuku, ijazahku ini. Di mana saya begitu, kalau ada aku maui, tidak bisa ketenang kalau tidak selesai. Buku saya pertama Prof, judulnya ini. Yang pertama sekali, pengalaman saya ikut pilkada 2014. Dikala Kostas tidak, cuma suaranya Pak Dani lebih banyak. Itu namanya sangka baik. Judulnya Pilkada Nikmat atau Bencana. Pemikiran politik seorang dai. Nah ini. Kemudian buku saya yang kedua judulnya Islam yang diperdebatkan. Ini tulisan saya waktu mengambil S3 di sini. Makalah-makalah tentang masalah-masalah khilafiyah. Rokok, euthanasia, suntik mati. Seperti itu. Ya, ada di sini. Ya. Kemudian yang berikutnya setelah itu saya tulis ini. Dari hati ke hati. Ini kumpulan ceramah saya yang viral. Jadi dari bahasa lisan saya jadikan bahasa tulisan.
Ada orang hebat berpidato tapi tidak tahu menulis. Ada juga orang hebat menulis tapi tidak tahu pidato. Alhamdulillah barakatnya puangnya. Saya bisa menulis, bisa juga pidato. Nah, ini judulnya dari hati ke hati. Ini ibu-ibu dosen, ibu-ibu dokter, Pak Dokter, kalau ada anak tadi pondok mau belajar pidato, di sini naskah-naskah pidato. Saya kasih ya. Kemudian buku saya berikutnya adalah ini, media sosial suatu alternatif. Bagaimana itu media sosial bisa menggantikan media surat kabar. Kalau dulu orang menulis di surat kabar hebat nih, tapi sekarang tidak ada yang baca. Nah ini, jadi media sosial itu disebut media alternatif. Nah ada di sini, ini sebagai dosen komunikasi. Kemudian tulisan saya berikutnya adalah jurnal, ini pedoman buku pegangan jurnalis pengabdi kebenaran. Ini intisari dari disertasi saya di Malaysia yang saya berbicara tentang objektivitas media. Tidak ada media yang objektif. Bahkan John C. Merrill katakan objektivitas itu hanya mitos, tidak mungkin. Tidak akan pernah Bapak nonton TV One mengeriti bisnisnya Abu Rizal Bakri. Ya kan? Tidak akan pernah Bapak dengar bisnisnya Pak Alwi Hamu dikeriti oleh Fajar. Nah, itu tidak akan, ya. Nah, ini. Kemudian nama berikutnya, nah, ini intisari daripada disertasi saya di UIN. Ini. Nah, napas hukum Islam dalam membangun kerukunan umat beragama. Maqasidul Syariah, dari bagaimana menciptakan kerukunan umat beragama. Nah, ini. Yang terakhir ini. Ini pengalaman hidup saya. Judulnya Bapakmu Boleh Miskin.